warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Sukma. Saya adalah guru akidah akhlak di MTSN 3 Padang Lawas Utara, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bet 1 tahun 2025 di LPTK Yayan Lok Sumawe. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi akhlak terpuji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Sebelumnya coba lihat kiri kanannya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ayo. Kenapa nggak hadir? Sakit. Ya, kita doakan teman kita supaya cepat sembuh agar bisa kembali belajar bersama kita seperti biasanya. Amin ya Rabbal Amin. Sebelumnya coba lihat kiri kanannya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk? Sakit, Bu. Siapa nggak masuk? Sakit, Bu. Ya, kita doakan teman kita supaya cepat sembuh agar bisa kembali belajar bersama kita seperti biasa. Amin ya Rabbal Amin. Ya, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran akidah. Sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Iya, silakan maju. Anak dari Rifki, silakan maju. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Iya, terima kasih kepada anak dari Rifki, silakan dulu. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu ya. Ya. 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bekerja global, gotong royong mandiri, dan mengenal kritis. Oke, ya, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita ulang pelajaran yang di minggu yang lalu. Apa pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman keberapa? Ketiga, Bu. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman Ketiga. Rukun iman ada 6. Kebenaran. Yang pertama, percaya kepada Allah. 2, Percaya kepada malaikat. 3, Percaya kepada kitab-kitab Allah. 4, Percaya kepada 5, percaya kepada hari kiamat. 6, Percaya kepada ya. Jadi kitab yang wajib diimani ada berapa? Ada 4, Bu. Ya, yang pertama kitab
taubat, 2 taat, 3 istiqomah, 4 ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar dan syukur. Iya, pembahasan kita yang pertama tentang taubat. Taubat artinya kembali kepada Allah dengan menyesali perbuatan dosa dan tekad untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki diri. Oke, jadi artinya taubat itu adalah kembali kepada Allah, tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah pernah dilakukan. Contohnya apa? Contohnya mencuri. Kalau kita sudah bertaubat, jangan lagi mencuri. Iya. Yang kedua, taat. Apa itu taat? Taat artinya itulah taat. Patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang dilarang Allah? Berjudi, Bu. Iya, berjudi, jangan lagi berjudi. Apa lagi? Minum minuman keras. Jadi apa yang diperintahkannya? Yang diperintahkan oleh Allah. Sholat, Bu. Taat. Terus istiqomah. Artinya istiqomah itu adalah konsisten dan teguh. Teguh pendirian. Itulah istiqomah. Keempat, ikhlas. Ikhlas artinya tanpa mengharapkan jadi ikhlas itu harus semata-mata karena Allah, jangan karena manusia. Kalau karena manusia, saya harus patuh, nampak siapa gitu kan? Ya jangan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Ikhtiar. Ikhtiar artinya berusaha. Berusaha di sini artinya berusaha secara maksimal untuk mencapai tujuan dengan cara baik dan halal. Jadi di sini kita di ikhtiar ini kita harus berusaha dengan cara yang halal. Jangan mencuri. Kalau mencuri berusaha yang halal itu? Iya. Jadi berusaha yang halal. Ya, jadi harus berusaha dengan halal. Terus qanaah. Qanaah di sini artinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menerima dengan ridho rezeki yang Allah berikan. Jadi kita di sini qanaah ini artinya merasa cukup, sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya sabar. Sabar artinya menahan diri dalam menghadapi cobaan, ujian dan kesulitan dengan tetap menjalankan kebaikan. Jangan mudah emosi. Itu namanya sabar. Kalau kita emosi, sabar itu tidak bagus. Jadi harus menahan diri. Iya. Sabar artinya menahan diri dalam menghadapi cobaan, ujian dan sulit dengan tetap menjalankan kebaikan. Jadi kita tidak boleh mudah emosi, harus menahan diri. Terus yang terakhir syukur. Syukur artinya berterima kasih dan bersyukur atas
Ya, silakan dibuat kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Tiap-tiap kelompok akan mempresentasikannya ya. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1 tadi tentang apa? Tentang taubat. Terus apa lagi? Tentang taubat, taat dan istiqomah. Kelompok 2 tentang ikhlas, ikhtiar dan tawakal. Dan dari tentang ikhtiar. Kelompok 3 qanaah, terus qanaah dan sabar. Qanaah dan sabar. Iya, dari tentang sabar. Iya. Kelompok 4 Syukur dan taat. dari tentang Sabar. Iya. Jadi berusaha yang iya. Jadi harus berusaha dengan halal. Terus qanaah. Qanaah di sini artinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menerima dengan ridho rezeki yang Allah berikan. Jadi kita di sini qanaah ini artinya merasa cukup, sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya sabar. Sabar artinya menahan diri dalam menghadapi cobaan, ujian dan kesulitan dengan tetap menjalankan kebaikan. Jangan mudah emosi. Itu namanya sabar. Kalau kita emosi, sabar itu tidak. Jadi harus menahan diri. Iya. Sabar artinya menahan diri dalam menghadapi cobaan, ujian dan sulit dengan tetap menjalankan kebaikan. Jadi kita tidak boleh mudah emosi, harus menahan diri. Terus yang terakhir syukur. Syukur artinya berterima kasih dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, baik kecil maupun besar, harus disyukuri. Kita harus bersyukur. Punya mata harus bersyukur. Baru punya telinga harus bersyukur. Iya, kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya,
Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Tiap-tiap kelompok akan mempresentasikannya ya. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1 tadi tentang apa? Tentang taubat. Terus apa lagi? Tentang taubat, taat dan istiqomah. Kelompok 2 tentang ikhlas, ikhtiar dan tawakal. Dan dari tentang ikhtiar. Kelompok 3 qanaah, terus qanaah dan sabar. Qanaah dan sabar. Iya, dari tentang sabar. Iya. Kelompok 4 Syukur dan taat. dari tentang Sabar. Ya, silakan. dikerjakan ya, nanti akan dipresentasikan ke depan. Tiap-tiap kelompok akan mempresentasikannya ya. Oke, silakan dikerjakan.
Qanaat dan sabar. Qanaat dan sabar. Iya, dalil tentang sabar. Iya. Kelompok 4, Syukur dan taat. dalil tentang Sabar. Ya, silakan. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Ya, karena sudah siap. Untuk kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Taubat adalah berasal dari kata taba yang artinya kembali. Taat adalah dari bahasa Arab to'a yang berasal yang berarti patuh. Istiqomah adalah sikap teguh pendirian. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tempat. Ya, kelompok 2 silakan maju. Silakan. Ya, kelompok 2 silakan dibacakan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ikhlas berasal dari bahasa Arab. Al-Fasai artinya memurnikan. Ikhlas secara bahasa artinya memiliki, sedangkan secara istilah ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Tawakal adalah menyenangkan mempercayakan dan mewakilikan urusan kita kepada orang lain. Dan tentang ikhtiar, artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Rum ayat 11. Cukup sampai di sini presentasi kami. Mohon maaf dan kurang kali maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Untuk kelompok 3 silakan maju.
rabbukum la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7 surah ke-147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan tugas kelompok dengan presentasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih kepada anak-anak karena sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita dulu ice breaking dulu ya. Oke? Tepuk semangat. Taubat adalah berasal dari kata taba yang artinya kembali. Taat adalah dari bahasa Arab yang berasal dari patuh. Istiqomah adalah sikap hidup pendirian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ya, kelompok 2 silakan maju. Silakan. Ya, kelompok 2 silakan dibacakan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ikhlas berasal dari bahasa Arab. Saya artinya memurnikan. Ikhlas secara bahasa artinya memiliki, sedangkan secara istilah ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Tawakal adalah menyenangkan mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dan tentang ikhtiar, artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Rum ayat 11. Cukup sampai di sini presentasi kami. Mohon maaf dan kurang kali. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Untuk kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
oleh Allah. Dalil tentang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai dan bersabarlah kalian karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Anfal ayat 6 ayat 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya. Kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tentang syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7 surah ke-147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan tugas kelompok dengan presentasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih kepada anak-anak karena sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita dulu ice breaking dulu ya. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Ulangi Pak. Lanjut. Tepuk semangat. Oke, kita lanjut. Iya, Ibu akan bagikan kembali soal-soal yang dikerjakan ya, soal-soalnya. Ya, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita sudah tahu tentang akhlak terpuji. Yang pertama tadi taubat. Ada yang tahu taubat? Tapi sudah dipelajari. Iya. Apa artinya Aji? Silakan. Kembali ke jalan yang benar, Bu. Iya betul. Kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, taat. Iya, silakan Fitri. Patuh, iya kan? Iya betul, patuh. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga apa tadi? Istiqomah. Siapa yang tahu istiqomah? Istiqomah tunjuk tangan. Enggak ada. Iya, istiqomah itu adalah sikap teguh pendirian. Yang keempat, ikhlas. Siapa yang tahu? Hah? Memurnikan sikap perbuatan baik. Terus apa lagi? Tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan. Terus apa lagi? Mempercayakan. Mewakilkan segala urusan kepada Allah. Terus qanaah. Qanaah apa tadi
Iya. Iya. Sekian dulu, kita akhiri dengan Alhamdulillah.